Nama saya Filina Serali, kelas 12A. Saya akan mempresentasikan asesmen bahasa Indonesia saya. Jadi, daftar isi apa yang akan saya presentasikan, yang pertama itu ada kurikulum vitae yang formal dan informal, dan juga portofolio. Yang kedua itu ada analisis semiotika Roland Barthes dan Ferdinand de Saussure. Ketiga ada teori postkolonialisme oleh Edward Westsaid dan postmodernisme oleh Jacques Derrida. Pertama ini kita akan menjelaskan tentang CV. Apa itu CV? Atau yang biasa disebut ini kurikulum vitae. Ini tuh berisikan pengalaman kerja, lalu juga pengalaman hidup, riwayat hidup, terus menjelaskan juga latar belakang pendidikan terakhir yang kita jalani, berisikan informasi pribadi, kontak, pendidikan, kemampuan, dan balik lagi yang tadi pengalaman kerja. Nah, kurikulum vitae ini digunakan untuk kualifikasi individu dalam melamar pekerjaannya gitu. Selanjutnya itu ada apa itu CV informal atau portofolio, kurang lebih sama isinya riwayat hidup, informasi pribadi, kontak, kemampuan, pengalaman kerja, pendidikan. Bedanya itu lebih casual, lebih berwarna, banyak elemen, banyak hiasan. Dan sedangkan portofolio itu nunjukin bukti. Jadi daripada secara naratif, portofolio itu lebih nunjukin keterampilan, achievement, keahlian, berstruktur, tidak terlalu berstruktur naratif seperti pada CV. Berikut saya akan memberikan contohnya ini untuk CV. Jadi di CV ini ada tentang saya jelasin pokoknya biodata tentang keseluruhannya, rangkuman gitu. Lalu ada pendidikan terakhir itu SMA dan universitas, serta judul skripsi dan fokus akademiknya. Di sini ada kemampuan, bagian sini juga. Lalu di bagian sini itu ada pengalaman kerja. Nah, ini bisa di zoom. Ini tuh ada pengalaman kerja. Di sini saya jelasin ada pengalaman kerja dari tahun 2019, 2020 gitu. Pokoknya ini tuh semuanya adalah riwayat hidup yang saya kerjakan gitu. Selanjutnya ini tuh CV informal atau portofolio. Ini kurang lebih sama. Bedanya di sini tuh ada sertifikasi yang saya punya dan achievement atau penghargaan yang saya dapatkan gitu. Lanjut, oke. Nah, selanjutnya itu adalah semiotika. Apa itu semiotika? Jadi teori semiotika ini adalah ilmu yang mempelajari arti sebuah tanda, bertujuan mengetahui bagaimana fungsi, makna, dan tanda bekerja sebagai penghasil makna dalam film, gambar, musik, poster, ataupun karya sastra lainnya. Ekspresi wajah dianggap juga sebuah tanda yang menghasilkan makna tertentu. Nah, kita akan membahas semiotika dua versi, yaitu versi Roland Barthes dan versi Ferdinand de Saussure. Nah, oke, ini beralih ke latar belakang semiotika oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini merupakan seorang ahli bahasa yang lahir dan tinggalnya di Swiss. Nah, dia lahir pada tahun 1857. Sejak kecil dia emang udah punya ketertarikan terhadap sastra. Di usia yang 15, saat dia berusia 15, dia ini merilis esai yang namanya Essai sur les langues. Ia juga merilis buku pertamanya yang di tahun 1916 yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Nah, berdasarkan buku tersebut, ia menjadi pencetus bahasa linguistik
dan serta hubungan tanda, atau yang akan kita bahas itu semiotika. Dia juga belajar bahasa di Leipzig dan di Berlin. Nah, dia juga mempelajari bahasa Sanskerta. Saussure ini memperkenalkan kajiannya terhadap tanda kehidupan sosial, lalu bahwa tanda ini memiliki arti dalam segi hukum, mengatur akan terbentuknya tanda tersebut. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa tanda terbentuk melalui kehidupan yang terpengaruhi oleh sistem hukum. Selanjutnya, teori semiotika Ferdinand de Saussure. Yang pertama itu ada penanda atau signifier, merupakan hal yang tertangkap melalui pikiran, tulisan, bacaan, atau gerakan, misalnya bunyi, gambar, atau visual. Lalu penanda atau signified merupakan arti sebuah kesan atau makna yang ada dalam pikiran terhadap apa yang kita tangkap, lihat, ataupun kita saksikan. Dapat dipahami bahwa signified menjadi sesuatu yang dihubungkan antara satu hal dan hal yang lain. Lalu tanda atau sign merupakan terbentuknya tanda atas suatu benda, digunakan bukan hanya sekedar benda mati, tapi memiliki arti tersendiri. Nah, ini analisis teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure dari gambar rambu lalu lintas. Nah, untuk penanda atau signifiernya, ini adalah lampu lalu lintas yang berada di jalanan yang berada di suatu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Lalu penanda atau signified itu konsep atau perintah atau hukum yang diwakili oleh ketiganya, warna merah, kuning, dan hijau. Nah, merah itu perintah untuk berhenti, kuning itu perintah aba-aba untuk mulai berhenti atau mulai jalan, lalu hijau itu adalah perintah untuk jalan. Lalu tanda atau sign yang merupakan gabungan dari keduanya, lampu lalu lintas ini berguna untuk mengatur arus lalu lintas. Selanjutnya, latar belakang semiotika menurut Roland Barthes. Nah, dia ini filsuf asal Prancis, lahir di Cherbourg, Prancis pada 12 November 1915. Dan dia wafat pada 25 Maret 1980. Di tahun 1950 dia menulis kritik sastra. Terus buku pertamanya Writing Degree Zero. Di sekitar tahun 1970 ia berafiliasi mengembangkan teori Ferdinand de Saussure tadi. Jadi Ferdinand itu merupakan pencetus, sedangkan Roland Barthes ini mengembangkan kembali teori semiotikanya. Nah, kalau menurut Barthes, semiotika itu membentuk makna melalui tanda, bukan hanya melalui bahasa, tapi melalui budaya, benda, dan mitos. Menurut Barthes, tanda memiliki arti, maknanya budaya membentuk pola pemikiran, dan teori semiotika ini berfokus mengkritik untuk karya sastra. Nah, teori semiotika menurut Barthes ini terbagi menjadi 3, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi itu merupakan makna literal yang bisa kita lihat. Denotasi itu ditangkap secara mata telanjang begitu. Jadi dideskripsikan oleh mata tanpa makna tambahan. Jadi misalkan kita lihat ini langit, berarti itu langit gitu. Konotasi itu merupakan makna yang memperdalam dengan tambahan makna yang terikat dengan makna awal gitu. Lalu mitos merupakan pemikiran yang dalam, memiliki kaitannya dengan budaya, ideologi, lalu mengambil ide dari makna denotasi dan ditambahkan dengan makna konotasi. Jadi mitos ini penggabungan keduanya gitu. Nah, kita ambil analisis teori semiotika Roland Barthes menggunakan web series Sore Istri dari Masa Depan. Ini ada di dalam episode 5, di mana Sore sedang duduk bersama Jonathan, lalu Sore tuh menikmati langit bersama Jonathan. Nah, denotasinya adalah Sore berkata kepada Jonathan, dan ia berkata bahwa kenapa senja itu menyenangkan, karena kadang dia merah mereka bahagia, kadang ia hitam gelap berduka, tetapi langit selalu menerima senja apa adanya. Nah, konotasinya, hal yang dikatakan Sore kepada Jonathan perihal senja merupakan ungkapan perasaan Sore kepada Jonathan. Nah,
Ini tuh terkait dengan penerimaan ungkapan perasaan Sore kepada Jonathan, perihal hidupnya Jonathan, bahwa Sore itu menerima menerima Jonathan apa adanya. Ia mau mengubah Jonathan, ingin memperbaiki hidupnya. Lalu kehidupan seseorang ini mengalami perubahan, membuktikan perasaan Sore yang tulus dan tidak menuntut. Seseorang di sini dimaksud adalah Jonathan. Jadi Jonathan ini mengalami perubahan, membuktikan bahwa Sore ini tulus dan tidak menuntut. Lalu mitosnya itu senja diartikan sebagai momen romantis, cinta dan harapan. Senja juga dianggap sebagai kehidupan yang seringkali berubah, dan langit sebagai tanda penerimaan perubahan tersebut. Lalu selanjutnya akan membahas apa itu teori postkolonialisme menurut Edward W. Said. Nah, jadi postkolonialisme ini merupakan kritik terhadap kolonial, terjajahnya negara, berfokus utama menganalisa pengaruh terhadap budaya, politik, identitas, dan ekonomi. Nah, menurut Edward Said, postkolonialisme ini merupakan kritik terhadap kolonial, membangun pemahaman terkait mengunggulkan bangsa Barat dan memperlemah bangsa Timur yang tercipta melalui kekuatan kolonial, melalui penjajahan. Makanya teori ini muncul. Lalu Edward juga mencetuskan teori ini demi memberdayakan masyarakat untuk mengalami ketika masyarakat mengalami penjajahan, ia menciptakan identitas sendiri untuk hidup bebas dan bebas dari kontrol penjajahan. Nah, kita ambil dari analisis teori postkolonialisme dalam novel Laut Bercerita. Dalam latar ini ada dalam latar Orde Baru, di mana negara sebagai pengontrol narasi, membungkam aktivis, mengungkap kebenaran, dan membuat citra masyarakat semena-mena tergantung pada kepentingan negara. Jadi negara ini adalah konsep penjajahan dalam teori postkolonialisme ini. Lalu Biru Laut sebagai tokoh utama, dia itu merupakan mahasiswa, dia aktivis, dia mengalami penjajahan, ia dibungkam, digambarkan sebagai pihak yang terjajah, ditindas, mengalami kekerasan, penculikan, interogasi. Dan ketika dia diinterogasi itu, dia mengalami kekerasan, penyiksaan, dan dia mengalami pembunuhan atau penghilangan nyawa dari segi aktivis. Nah, pembunuhan ini seperti yang balik lagi ke tadi, merupakan penjajahan di mana ingin membungkam suara aktivis. Nah, aktivis di sini adalah Biru Laut. Nah, selanjutnya itu menjelaskan tentang apa itu teori postmodernisme menurut Jacques Derrida. Nah, menurut Jacques Derrida ini, postmodernisme ini merupakan pemikiran yang menolak gagasan besar, dianggap terlalu mutlak atau universal. Jadi postmodernisme ini muncul ke masyarakat ketika masyarakat mulai memiliki memiliki pemikiran-pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan satu jawaban. Jadi memiliki memiliki berbagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi muncullah teori postmodernisme ini. Nah, teori postmodernisme menurut Jacques Derrida ini berpusat pada konsep dekonstruksi, yaitu metode untuk membongkar makna-makna yang sudah benar dan dianggap tetap. Nah, teori Derrida ini dekonstruksi, yaitu dekonstruksi merupakan cara membaca teks untuk menunjukkan bahwa makna tidak absolut atau makna itu relatif. Jadi satu makna itu nggak selalu mutlak benar, memiliki berbagai arti yang lain. Nah, bahasa itu penuh arti dan penulis itu tidak sepenuhnya menguasai sebuah makna. Selanjutnya ini adalah analisis teori postmodernisme dalam film Barbie. Nah, postmodernisme dalam film Barbie ini, pertama itu Barbie mengalami krisis identitas. Ia mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin meninggalkan dunia Barbie Land untuk pergi ke dunia asli. Ya. Ia mempertanyakan terkait menetap di dunia Barbie sebagai boneka plastik atau pergi ke dunia nyata dan memperjuangkan eksistensinya. Lalu jati diri Ken yang hanya berasal dari validasi Barbie. Nah,
di dalam film Barbie ada dialog yang menyatakan Barbie has a great day every day but Ken only has a great day if Barbie looks at him. Jadi Ken ini baru mendapatkan validasi ketika Barbie melihat dia. Nah, Ken dalam Barbie Land ini juga diceritakan bahwa ia hanya pengikut Barbie gitu. Jadi Barbie di dalam dunia Barbie Land ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, memiliki pekerjaan dan karir yang bagus. Jadi dalam hal ini disorotnya teori feminisme. Lalu film ini menjelaskan karakter itu sadar, Ken dan Barbie itu sadar, mereka suka bertanya-tanya akan eksistensi dan keberhargaan diri mereka. Ketika Ken ada di dunia nyata, dia merasa dia lebih dihargai karena di dunia nyata itu ada konsep patriarki di mana lelaki itu memegang kekuasaan tertinggi, memiliki jabatan-jabatan yang tinggi, sehingga Ken merasa dia lebih dihargai di dunia nyata. Nah, pertama-tama Ken itu pergi duluan ke dunia nyata, melewati kerumitan, ketidakpastian di dunia nyata. Tapi ia merasa ia tidak dikontrol dan ia mampu menentukan jalan hidupnya sendiri di dunia nyata. Nah, lalu Barbie juga mulai menyusul untuk stop bertanya-tanya akan eksistensi dan keberhargaan diri. Ketika di dunia nyata, dia merasa dia akan melewati segala kerumitan dan ia mampu menentukan bagaimana eksistensi dia dapat dihargai di dunia nyata. Selanjutnya itu adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya ambil untuk membuat PowerPoint ini. Nah, sekian presentasi asesmen bahasa Indonesia saya. Terima kasih kalau sudah menyaksikan.